قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن المسلمين. ثم قال رضي الله عنه. الفصل السادس في الإخلاص والصدق. Bermula fasal yang keenam pada menyatakan ikhlas dan sifat benar. Adapun ikhlas dan sidq itu maka yaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarak dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan sebab ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hamba itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menjadi tanda amal kita kada diterima oleh Allah adalah hati kita kada kawa ikhlas. Nah, itu jadi itu alamat likulli syai'in alamatun. Setiap sesuatu itu mempunyai tanda. Tanda amal kita itu kada diterima, tandanya kita kada kawa ikhlas. Nah, oleh karena itu ikhlas itu dibagi menjadi tiga. Pertama, ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam itu apabila ia memberi kepada seseorang maka ia berharap kebaikan orang yang diberi itu. Nah, misalnya kita bersedekah dua orang, lalu di hati kita ini mengazamkan mencita-cita orang ini baik dua kita, atau mencita-cita orang ini suatu saat membalas lawan kita. Nah, ini adalah ikhlasnya orang awam. Nah, ini kebanyakan dari kita. Kenapa jadi kita ini hendak memberi? Oh, supaya orang ini baik lawan kita. Nah, itu ikhlasnya orang awam. Ikhlas juga cuma ikhlasnya ikhlas paling terkabawah. Nah, mudahan kau bertingkat. Nah, kemudian ikhlas yang kedua, ikhlasnya orang hawas. Apabila ia memberi dengan seseorang maka orang itu inya kada berharap kebaikan orang tersebut, melainkan inya mengharapkan janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang nang hawas ini nya kada peduli lagi. Ini orang ini hendak berterima kasih kah kadakah lawan inya kada peduli. Jadinya bila ku memberi Allah yang membalas. Nah, ini hawas sudah. Bilanya aku memberi Allah yang membalas. Kalau orang itu berterima kasih maka itu akan kembali kepada orang tersebut. Bila orang itu kada berterima kasih sekalipun, inya kada berterima kasih itu untuk diri orang tersebut juga. Nah, jadi kita kada ada urusan dua orang yang kita beri. Urusan kita bila sudah memberi ini git Allah selesai. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa inya berbuat satu kebaikan maka Allah membalas baginya 10 semisal kebaikan yang inya perbuat tersebut. Nah, lalu inya menagih janji itu. Misalnya inya bersedekah 10.000, lalu inya dengan sedekah 10.000 tadi berharap kebaikan 10 kali lipat dari Allah, imma balasannya di dunia atau balasannya di akhirat. Nah, ini ngarannya ikhlasnya orang nang khawas. Kada berharap orang nang diberi ini baikkah kadakah lawan kita, kada berharap lagi.
Nah itu ikhlasnya orang khawas. Nah ada berharap lagi. Nah kemudian bahagian yang ketiga, ikhlas nang lebih tinggi lagi, itu disebut dengan ikhlasnya khawasul khawas, di atas daripada khawas. Contohnya apabila ia memberi kepada seseorang, inya kada peduli lagi orang ini berterima kasih kepadanya kah, berbuat baik kepadanya kah, atau sebaliknya kada peduli. Yang penting jadinya ridha Allah, ridha Rasulullah, Allah senang kepadanya. Nah ini ikhlasnya orang khawasul khawas, kada memandang lawan janji Allah. Kenapa? Karena janji Allah ini ditagih kada ditagih, Allah pasti menepati janji. Manusia ini dituntut kada dituntut. Kalau kita merasa bisa berbuat baik dua orang kada mungkin lupa doa kebaikan kita. Oleh karena itu orang yang khawasul khawas kada peduli lagi dengan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, karena Allah pun pasti memberi. Yang inya pentingkan adalah Allah senang, Rasulullah senang. Nah itu khawasul khawas. Nah tunggal dikitan ya kalau mudahan kawak itu kita. Nah, kada yang sekadar bila memberi orang atau beribadah berharap kebaikan dari orang, atau sekadar mengharap pahala aja kada. Kadang Allah memberi ganjaran dua kita, tetapi Allah beri murka lawan kita, ngarannya istidraj, lanjuran. Nah, yang kita cari Allah senang, Rasulullah senang. Nah, cuma ketiganya yang ulun sebutkan tadi itu disebut dengan ikhlas. Nah ikhlas juga itu. Nah. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti riya, bakoyo, dan sum'ah, hendak dipuji ditangguh orang, dan ujub, bangga dengan dirinya, dan sebagainya. Karena itu tanda tidaknya ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi, ala lillahi dinul khalis, artinya adakah tiada bagi Allah agama yang khalis, yakni tiada ada bagi Allah itu melainkan agama yang suci. Agama kita ini suci, oleh karena itu Allah hanya menerima yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu suci, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Memberi kita dengan orang duit 100.000 tapi hancik duitnya, duit hancik tahulah, yang sudah hendak carik gitu. Nah sedikit lagi ditarik carik tuh ngarannya duit hancik, ngarannya duit sudah nang hancur gitu. Nah dibanding dua duit 2.000-an tapi hanyar. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu baik, tidak menerima oleh Allah kecuali sesuatu yang baik. Yang mana kira-kira yang bernilai? Yang 100.000 hancik kah, 2.000 hanyar kah? 2.000 hanyar. 2.000 tapi hanyar puga itu lebih bernilai di sisi Allah ketimbang 100.000 hancik kada kawal lagi ditukarakan kemana-mana. Oleh karena itu di antara adab orang nang hendak bersedekah, hendaknya memberi sesuatu yang baik-baik agar sesuatu itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang datang bilang dua kita, ada masak kareh di dapur. Masak kareh di dapur itu hendak basi. Kita ampun rumah kada hendak lagi makan, itu kita surung. Itu kita surung dua tamu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat.
Allah itu baik, tidak menerima oleh Allah melainkan sesuatu yang baik-baik. Sedekah ngarannya, tapi kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahnya kada bernilai. Masak kare hendak besi, nampun rumah ginda hendak lagi makan disurung dua orang, sedekahnya kada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kada bernilai lagi. Baju sudah nang kada layak pakai diberiakan. Nah, Allah kada menerima sesuatu nang kada baik. Kita aja kada hendak lagi makai, jakah kita kada hendak makai tapi masih layak dipakai, beriakan. Nah, lainnya kita orang kada ada di rumah bisian iwak masak habang hendak basi, kita gin makan ngitu aja lagi kada denang lain, orang datang makan naik juga dua makanan itu. Nah, itu banget. Nah, itu kita ampun rumah makan. Ini kada kita sudah berikan. Nah, itu nilai Allah. Nah, jadi di adab kita bersedekah lawan orang ini harus baik. Minyak harum tukar minyak harum mau minyak harum apa itu melati kah? Itu bilanya menghirum itu haning kepala. Nah, kita kada ketujuh minyak harum itu nukar nang hanyar apa Haramain Madinah, jauh bener levelnya. Haramain Madinah 100.000, 150.000 nang bubotol gitu. Minyak nang melati itu bapak 5.000 ke 10.000 nah halus tuh. Lantaran kada ketujuh disimpannya minyak Haramainnya, diberiakan minyak melatinya. Inya aja kada ketujuh diberiakan dua orang. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima oleh Allah melainkan yang baik-baik. Bayi mencium bah diberiakan menyumpah kada jadi pahala, bersedekahnya jadi dosa. Nah, tuh makanya julung itu nang bagus-bagus. Jangan nang seorang kada ketujuh dijulung dua orang. Nah, tuh. Jadi menilai itu dua diri kita ketujuh aja berarti orang ketujuh aja. Nah, ini sudah kada gigi lagi dijulungi gincil. Napa ngadasin kacang dijulungi gincil? Napa dan ini main bola kacang di dalam anu muntung. Mbah nu taka muka, mbah nu taka pinggir. Nah, sedekahnya jadi dosa. Nah, diantaranya ada kisah di dalam Quran di dalam surah Al-Maidah. Habil 2 Qabil. Nah, jadi Habil 2 si Qabil ini disuruh oleh Nabi Adam memberikan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si Habil ini orangnya beternakan, berisi ternak kambing, dijulungnya di andaknya kambing itu kambing nang bagus, nang ganal, yang gagah. Nah, itu kambing. Sedangkan si Qabil ini membawa banyak berisi perkebunan, sehingga yang dipersembahkan gasan dikurbankan itu barang-barang kebunnya. Tapi alangkah kada baiknya si Qabil ini memberikan kebun-kebunnya, tanam-tanamannya itu tanaman yang sudah layu. Nah, jauh benar si Habil memberikan kambing nang lamak nang gagah, sedangkan si Qabil memberikan peternakan, memberikan tanaman-tanaman yang sudah layu, hasil buah yang sudah layu. Lalu diandak kurban itu di hadapan, meminta terimakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirimakan api menyambar kurbannya si Habil. Nah, jadi tanda Allah menerima kurban itu di zaman Nabi Adam, Allah utus api untuk menyambar kurban itu. Nah, disambar oleh api kurban si Habil tadi lalu hilang.
Nah tandanya kurbannya diterima. Kurban si Qabil kada diterima. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima oleh Allah melainkan sesuatu yang baik-baik. Kada diterima nang kada baik tadi. Nah iya nang sangkal si Qabil, iya nang je Qabil udah bunuh nyawa. Nah itu asalnya sudah inya tapa bini nang kada tapi bungas sekali berkurban kurban si Habil diterima gara-gara hiri dengki si Qabil membunuh si Habil. Nah itu diantara adab ya kalau kita hendak bersedekah dua orang, hendak memberi orang sesuatu, beri yang baik-baik, maka pemberian itu akan bernilai di sisi Allah. Kalau kita memberi nang kada baik sehingga nang diberi pun orang itu kada senang, maka pemberian itu kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, bermula ikhlas itu satu rahasia daripada rahasiaku yang aku taruh akan dia di dalam hati seorang yang aku kasihi akan dia daripada hamba-hambaku. Oleh karena itu orang yang bersifat ikhlas ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan ikhlas ini gawian hati. Nah jadi kada kawa ditangguh melewat gawian zahir. Ini kada kawa kita menilai orang kada ikhlas sok wajar. Nah itu kita kada kawa itu. Ikhlas ridho itu gawian hati yang Allah aja yang kau menilainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinak yakfikal amalul kalil. Artinya ikhlas engkau akan agamamu, niscaya mencukupilah akan engkau oleh amal yang sedikit. Amal yang sedikit tetapi inya ikhlas, Allah lebih menerima yang sedikit itu ketimbang banyak tetapi kada ikhlas. Nah jadi barokahnya orang miskin tuh. Kita ini miskin rumah menyewa, misalnya kalau rumah menyewa, barang di rumah seadanya, bisian duit harta 100 ribuannya. Berarti saat itu harta yang kawa kita julung di tangan kita, harta yang kita bisi cuma 100 ribu. Datang orang bapintaan, dibagi duit 100 ribu tadi, disedekahkannya 50 ribu. Itu pahalanya ganal. Kenapa jadi ganal? Inya diisi 100 ribuannya. Anggaplah 100 ribu berarti 100%. Dijulungnya separuh daripada kekayaannya, 50 ribu. Berarti kalau inya bersedekah 50 ribu berarti inya bersedekah separuh kekayaannya. Sekarang pian diisi duit 1 miliar, awalah mensedekahkan 1/2 miliar. Nah jadi barokahnya orang miskin itu lain orang sugih. Amun orang diisi 1 miliar kawa jadi 50 ribu, 20 ribu, 100 ribu menyumbang, kawalah 1/2 miliar. Tapi kalau orang diisi 100 ribuannya diberinya 50 ribu berarti saat itu separuh kekayaannya diberikan. Nah barokahnya orang miskin, cuma mudahan sugih berataan. Nantinya sedekah orang nang miskin itu nilainya ganal. Bisa 20 ribuannya membawa hendak nukar gudang jati.